Dengan demikian, sesungguhnya kekuatan partai dalam hal ini pengurus pusat tidak mutlak juga berjalan secara otomatis ke bawah, dan sepertinya di bawah juga punya arus yang kuat untuk memilih atau mendukung Anies Baswedan. Mudah-mudahan silaturahim terus ini kita akan lanjutkan, dan saya siap sebetulnya untuk menjadi apa sajalah ya, sana kemari gitu ya, untuk merajut ini sehingga bisa menjadi kenyataan, ada jalan tengah yang kokoh yang kuat untuk memajukan Indonesia. Saya kira semua meramalkan kita ini punya segala potensi untuk menjadi negara maju, negara besar. Nah, komitmen itulah yang kita bicarakan. Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik, tahun 2024 kita akan ada pemilu serentak. Soal kutil efek, Partai Amanat Nasional telah membuat survei dan tidak seperti itu, karena kutil efek itu dalam pilpres ada yang berpengaruh tetapi tidak signifikan. Jadi yang utamanya bagi Partai Amanat Nasional adalah memperkuat jaringan dan mesin partai serta soliditas dari caleg. Kalau soal bagaimana kutil efek pilpres terhadap perolehan suara pemilu legislatif itu menurut PAN ini adalah aspirasi dari kader PAN. Kalau pertanyaannya adalah apakah ini diketahui oleh Ketua Umum ataupun oleh DPP PAN, saya kira Ketua Umum ataupun DPP PAN tahu, karena ini sudah sejak lama kita suarakan ya. Kita memunculkan ke publik pertama kalinya itu di bulan November 2022. Jadi ini sudah tahun 2023, 2022 kita melakukan press conference yang dihadiri juga relatif sama oleh para deklarator amanat Indonesia. Sekalipun elitnya itu dekat dengan Jokowi, dekat dengan Ganjar Pranowo, dekat dengan PDIP, masih banyak juga basis konstituen mereka yang iman politiknya ke calon yang lain. Ada yang ke Prabowo, ada yang ke Anies, ada yang ke Sandi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu fenomena politik biasa dalam politik kita. Dan ini sebuah proses saja. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kami memastikan bahwa proses menolak itu bagian dari dinamika, termasuk tadi sedang saya ulang kembali, kami merespon dari beberapa kali pertemuan gerindra bukan baru kemarin. Nah, oleh karena itu dalam menghadapi resistensi atau apa, maka perlu duduk bersama nanti. PAN Kota Bekasi pasang spanduk dukung Anies, bisa dongkrak suara 2024. Media sosial dihebohkan dengan spanduk Partai Amanat Nasional PAN Kota Bekasi memajang foto calon presiden capres Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Divisi PAN Bekasi Utara, Lukman Hakim, mengaku ia memang sengaja membuat spanduk dengan wajah Anies berlatar belakang PAN nomor 12. Dia menyebut spanduk dengan tulisan "Pasti Ada Harapan" itu sebagai bentuk dukungan kepada Anies, meski DPP PAN dipastikan tidak mendukung Anies. Dipastikan harus bahwa partai berlambang matahari tersebut menjatuhkan pilihan kepada Anies. Selain itu, kata Lukman, spanduk itu dibuat juga berdasarkan permintaan tokoh berbagai tokoh di Kota Bekasi. Pemasangan spanduk itu permintaan masyarakat, ulama dan Habib. Itu permintaan untuk dipasang, maka kita pasang, kata Lukman saat dihubungi republika.co.id di Kota Bekasi, Selasa, 13 Juni 2023. Lukman mengklaim pemasangan foto Anies itu juga didukung pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD PAN Kota Bekasi. Kalau tidak direkomendasi dari Ketua DPD gak dipasang. Di partai ini kan mengikuti struktur jadi atas ke bawah harus sama, kata Bang Ales, sapaan akrabnya. Dia menjelaskan sejak awal pertemuan kader PAN mulai tingkat divisi sampai DPD se-Kota Bekasi yang digelar di Hotel Horizon, Anies masuk kandidat capres yang harus diusung PAN.
Musdapan Bekasi mayoritas menginginkan Anies, ucapnya. Antara kalau misalkan benar nanti koalisi yang akan dibangun itu ada unsur keduanya, ya tentu harus duduk bersama siapa kertas yang akan dibawa ke KPU itu siapa. Dan itu harus diputuskan ya. Proses yang ada sekarang itu adalah proses yang sangat normal dan dibutuhkan dalam rangka mengambil keputusan akhir. Nah, efek itu akan berkontribusi tidak terjadi split ticket voting untuk peningkatan elektabilitas PAN ini patut disyukuri oleh PAN gitu, karena itu juga momentum yang paling tepat. Tapi kalau ada kesulitan yang dialami hadapan adalah selain memang kelebihan tadi, yaitu PAN kalau kita lihat pemilih PAN itu cenderung sebenarnya bukan ke Ganjar, bukan ke Pak Prabowo, tapi lebih besar ke Anies Baswedan. Itu temuan kita. Mental bertarung PAN kan ada masalah di situ. Misalnya kalau PAN mengusung yang bukan kader ya, tentu caleg-caleg dibawa untuk mengkampanyekan untuk kader sendiri itu jauh lebih mudah mental menang bertarungnya caleg daripada itu kader-kader PAN, caleg PAN mengkampanyekan kader orang lain. PAN Kota Bekasi pasang spanduk dukung Anies, bisa dongkrak suara 2024. Media sosial dihebohkan dengan spanduk Partai Amanat Nasional PAN Kota Bekasi memajang foto calon presiden capres Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PAN Bekasi Utara, Lukman Hakim, mengaku ia memang sengaja membuat spanduk dengan wajah Anies berlatar belakang PAN nomor 12. Dia menyebut spanduk dengan tulisan "Pasti Ada Harapan" itu sebagai bentuk dukungan kepada Anies, meski DPP PAN dipastikan tidak mendukung Anies. Dipastikan harus bahwa partai berlambang matahari tersebut menjatuhkan pilihan kepada Anies. Selain itu, kata Lukman, spanduk itu dibuat juga berdasarkan permintaan tokoh berbagai tokoh di Kota Bekasi. Pemasangan spanduk itu permintaan masyarakat, ulama dan Habib. Itu permintaan untuk dipasang maka kita pasang, kata Lukman saat dihubungi republika.co.id di Kota Bekasi, Selasa, 30 Juni 2023. Lukman mengklaim pemasangan foto Anies itu juga didukung pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD PAN Kota Bekasi. Kalau tidak direkomendasi dari Ketua DPD gak dipasang. Di partai ini kan mengikuti struktur jadi atas ke bawah harus sama, kata Bang Ales sapaan akrabnya. Dia menjelaskan sejak awal pertemuan kader PAN mulai tingkat DPC sampai DPD se-Kota Bekasi yang digelar di Hotel Horizon, Anies masuk kandidat capres yang harus diusung PAN. Musdapan Bekasi mayoritas menginginkan Anies, ucapnya.